Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, iku kebakar kula terangaken kenapa kita itu harus bersolawat. Alasan para ahli tasawuf bahkan juga mewajibkan sholawat punika dumateng seluruh umat Islam. Meskipun cara syariat niku hukumnya sunnah, tapi cara ahli tasawuf niku sholawat hukumnya wajib. Sebab niki sholawat niku merupakan bentuk baiat kita yang tidak sah jika kita itu hanya mengatakan la ilaha illallah, tapi itu benar-benar Muhammadun Rasulullah. Jadi niki baiat wong Islam. Kalau agama samawi hanya la ilaha illallah, karena mereka punya nabi yang berbeda, bahkan ono nabi sing dianggap pangeran barang. Makanya melihat nopo ingkang dipun lampahi kali wong-wong biyen, umat-umat terdahulu yang kadang menyelewengkan kalimat la ilallah, la ilaha illallah ini dengan tambahan-tambahan yang merupakan bentuk inhiraf, khurafat, penyimpangan dari ajaran Islam. Makanya dalam syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sampun diatur kali Gusti Allah pilih baiat kita sebagai umat Islam itu hanya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iki pramila para rawuh, pentingnya sholawat ini adalah merupakan bentuk ikrar ideologi Islam bahwa Nabi Muhammad ini posisinya, kapasitasnya, dan kedudukannya ini hanya sebagai Rasulullah. Jadi sholawat ini menjadi penting, bahkan wajib, karena ini merupakan bentuk ikrar kita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW posisinya, kedudukannya bukan melebihi dari seorang Rasul. Jadi Kanjeng Nabi itu kapasitasnya saja nih yang bodoh karo menungso kados kula nyegaso. Jadi betane Nabi Muhammad karo kula nyegaso ya itu ora ono bedane. Sing bedano hanya Nabi itu punya kapasitas yang menjadi Rasul. Nah, sebab kemudian boten diikrar kados ngeten iki, boten diikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang itu kadang-kadang cinta itu kan dadi nemen. Kaya wong Nasrani niku saking cintane nang Nabi Isa, sehingga kemudian sampai kemudian mengatakan bahwa Nabi Isa itu bagian dari ketuhanan. Akhirnya kemudian wong Nasrani mengatakan dan menyatakan Isa sebagai Tuhan. Ini benar-benar karena kapasitas Rasulullah itu sudah dihapus. Ketika Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan, itu kapasitas sebagai Rasul itu sudah dihapus. Tapi kalau tiga saya betul ngerti, kadang
keji. Itu akhirnya kritikan, cacian, hinaan itu diarahkan kepada siapapun sampai mencemari kapasitas beliau. Nah, makanya kajian Nabi ini supaya gak betul-betul diihanah kali sinten kemauan. Karena wong-wong kafir terutama non muslim itu biasanya akan mencela karena Nabi Muhammad ini dianggap sebagai bagian dari orang luar dari agama mereka, maka kemudian akhirnya diihanah, dicelok, direndahkan. Iki wong kafir makanya biasanya kritik kanjeng Nabi sakar itu. Kanjeng Nabi niku orang kelainan, wong arek cilik umur 7 tahun kanjeng Nabi. Oh, Nabi niku jarine orang yang bodoh karena tidak bisa baca dan tidak bisa nulis dan lain sebagainya lah. Lalu kita ini makanya perlu diluruskan mereka itu supaya gak ihanah dengan deklarasi ikrar dengan saya dari orang Islam harus bisa menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Karena yang dilakukan oleh orang kafir Mekah ini itu banyak jadi dianggap belum dengan saya ini baca nganggap keluarga nikahnya Nabi gak perlu Islam. Itu bukan karena tidak mengakui kajian Nabi Muhammad SAW sebagai keluarga mereka. Mereka itu karena keluarga Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang-orang seperti orang dekatnya Nabi itu. Bukankah kemudian menentang itu karena alasan nubuat? Karena mereka bagian keluarga, sehingga karena mereka tahu siapa Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad hanya diposisikan sebagai orang yang masih belia, keluarga kecil, keluarga yang tidak patut menghuni keluarga yang lebih tua. Mosok kade langkai paling itu mawon alasannya. Utulah bahasa lewat Jawa nih cari lewat hijau lewat orang ponakan model begini semua. Jadi penentangannya itu sangat rendah sekali. Kalau ini lumat ponakanku, betul bahasanya. Makanya diihana seperti itu. Mantel, aku paling di kau betul dan ponakan, betul bahasanya. Makanya itu alasannya kemudian Rasulullah ini dideklarasikan oleh Allah. Kapasitas Nabi itu bukan siapa-siapa, kecuali hanya satu, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Makanya kesucian kajian Nabi Muhammad itu posisinya karena Rasulullah, sehingga kita tidak boleh menempatkan Nabi Muhammad melebihi dari Rasul. Rasul kapasitasnya berarti manusia biasa, tapi manusia spesial di hadapan Allah karena kajian Nabi ini semua. Tapi kita juga boleh kemudian mengihanahkan, merendahkan, ngeritik yang di luar batas-batas mulai dengan sebagai manusia ini. Kenapa? Karena posisi Rasulullah SAW bukan sebagai Muhammad manusia biasa, tapi kayak Nabi Muhammad adalah Rasulullah utusan Gusti Allah SAW. Makanya kalau atas ketika kemudian golongan Salafi Wahabi ini mereka ini kan seringkali membid'ahkan kita untuk sholawatan. Kemudian juga kita kadang sampai menyebut kanjeng Nabi itu dengan Sayyidina Muhammad itu tidak dibolehkan. Itu hukumnya
haram dan lain sebagainya, dengan alasan bahwa wedi dan kemudian posisi kayak Nabi ini diposisikan melebihi dari posisi beliau sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Nah ini jadi cara Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah terbantahkan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad ini sudah kemudian ketika kita ikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kemudian kita itu sudah menyatakan kapasitas Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itu dengan memperbanyak sholawat, maka dengan sholawat kita itu saja nih, apa yang mereka khawatirkan itu sudah terhapus. Makanya Imam Busiri ini ketika kemudian menjelaskan tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kita berkewajiban untuk mensayyidkan Kanjeng Nabi, untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, dan apa hakikat Kanjeng Nabi dan apa hakikat dari sholawat itu, sampai kemudian beliau menjelaskan da'man ta'atun nasara fi nabiyyihim wa kum bima shidda madhafihi wa takumi fansub ila dhatihi ma shidda min syarafin fansub ila qadrihi ma shidda min idami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'ariba anhu natiqum bifami. Jadi Kanjeng Nabi ini yang dijelaskan Imam Busiri, fawalladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasab. Kanjeng Nabi ini adalah manusia yang paling spesial. Iki menungso biasa, tapi memiliki kapasitas yang luar biasa. Sebab Nabi niku tamma ma'nahu wa suratuhu, penciptaan terbaik Gusti Allah, zahire dan batin, amaliyai dan akhlaki, fikirani dan atini kabeh. Makanya kalau beliau Imam Busiri jelas tamma ma'nahu wa suratuhu, sehingga kemudian itu Mustafa Habiban bari'un nasab. Kemudian karena saking sempurna niki, akhirnya karo Gusti Allah diselir, dijadikan sebagai kekasih dan orang yang terbaik di hadapan Gusti Allah. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Beliau ini orang yang suci, fi mahasini, yang dia ini dalam segala kebaikannya itu sudah paling paripurna. Diibaratkan seperti jauharul husni, berlian yang paling indah di dunia, sing ghairu munqasami, yang tidak terbagi-bagi. Makanya apakah kemudian kapasitas Nabi yang seperti ini akhirnya kemudian kita tidak boleh memuji Kanjeng Nabi? Apakah tidak boleh kemudian kita itu unggul kai Nabi, mengangkat derajat kai Nabi, bahkan kita memuji-puji melebihi apa yang kemudian dari cinta kita itu? Jawabannya boleh. Sing penting nopo dawuh Imam Busiri, sing penting da'man da'atun nasara fi nabi. Silahkan kamu puji Nabi Muhammad, tapi jangan sampai kamu itu meniru seperti orang-orang Nasrani fi nabihi, di dalam nabi mereka, yakni Nabi Isa. Sebab napa? Wong Nasrani niki tadi saking cintane dhateng Nabi ini sampai menjadikan Nabi Isa bukan lagi manusia. Kapasitasnya mesti diangkat sampai jadi pengeran. Lalu ini kita dipenyelewengkan.
ini jenenge syirik. Munazzahun an syarikin. Kita tidak boleh melakukan itu. Ibaratnya umpamanya di aneka Nabi Kanjeng Nabi mau tidak boleh kita posisikan seperti itu. Betul Pak? Soalnya bisa jadi seperti itu. Makanya wong Syiah itu bernyelewengannya itu karena menjadikan Sayyidina Ali itu melebihi Kanjeng Nabi. Bahkan meh-meh ono wong sing saking cintanya dengan Sayyidina Ali sampai kemudian mengatakan bahwa sebetulnya yang menjadi Mustafahullah, orang yang dicintai Allah, yang dijadikan kasih Allah itu bukan Muhammad tapi Sayyidina Ali. Lalu namun katanya Syiah sampai ke tadi makanya kita itu tidak boleh. Yang penting yang nama wahkum bima syi'ta madhafi wahdahu. Hukumi saja. Kamu kalau muji saja. Kamu yang penting kalau hukumi kayak Nabi harus betul-betul posisinya sebagai Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sebagai Muhammad yang utusan itu siapa? Makanya fansub ila tadi, silahkan sandarkan kepada Nabi Muhammad itu segala hal masyita min syarabi, segala apapun kemuliaan dari Nabi Muhammad. Wansub ila qadri masyita min ilmu, bahkan segala keagungan sandarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena memang kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing penting ojo sampai ngumpuli opo sing dalam kapasitas Nabi sebagai Rasul. Napa kok katakan fa inna fa'la Rasulillahi laisa lahu, keutamaan di kanjeng Nabi di hadapan Gusti Allah ndak ono duanya, ndak ono bandingane, ndak ada apapun haddun batasan keunggulan yang melebihi kanjeng Nabi Muhammad SAW di hadapan Yesus, sehingga fayu'il ba'du natiqu bifahmi, sehingga tidak ada satu pun ucapan mulut yang patut untuk kemudian diucapkan kecuali memang keutamaan dan keagungan itu kita sandarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini sampai Imam Busiri sampai dua boten jelas. Makanya akhirnya beliau itu kan, kenapa kita itu harus bersolawat. Jadi beliau menjelaskan kanjeng Nabi, kapasitasnya Nabi sedemikian kan. Yang paling penting nopo, karena kita itu kudu ngerti, kita itu butuh kanjeng Nabi. Kalau kita ini dadi wong Islam, ku dadi kawulane Gusti Allah, dan kita merasa jauh dari Gusti Allah, ya apa kita perlu jaga iso kerah rahmati Gusti Allah. Kata rebut rahmati Gusti Allah, kita itu bukan makhluk yang spesial di hadapan Allah. Kita tidak pernah ojo cacak urusannya karo maqami para nabi. Wong sing paling cedhek Gusti Allah sakjane nabi niku kan para wali. Lah kene-kene itu wali masalah. Wong sing ngerti maksiat, sing seneng maksiat, kate rebut rahmati Gusti Allah ya Allah. Lah makanya carane rebut ya napa? Lek gak iso rebut melalui kalimat la ilaha illallah, karena jauhnya kita kepada Allah, maka jangan sampai kita itu tidak merebut rahmat Gusti Allah. Dan cara satu-satunya adalah ikrar kita Muhammad dan Rasulullah SAW adalah cara. Jadilah zikir dan saya la ilaha illallah tetap yang terbaik. Tapi lek kula jangan saja zikir la ilaha illallah ini kadang yang saya akeh melayangi, akeh nglamune, akeh kailingi, sebab
kita itu tak tutup nak hakikat la ilaha illallah. Lah carane yo nopo? Gaya wasilah Muhammadur Rasulullah. Maka Imam Busiri sampai kemudian ketika menjelaskan Kanjeng Nabi, wal habibul ladzi dunya syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim. Sing bener jero Al-Qur'an muqtahim. Muqtahimun di luar ini dengan golek di Quran. Nopo makna di muqtahimun? Masuk kitab itu nampak. Nopo asale? Karena kiamat itu penuh dengan amal melintas minal hauli, haulin minal ahwal. Karena kiamat itu penuh dengan rintangan yang muqtahimun, sing nampak. Nanti kudune gawe isim fa'il. Iqtahama yaqtahimu iqtiham fahuwa muqtahim. Lek muqtaham ini isim maf'ul. Iya. Yang maksudnya muqtaham kan nampak no karo Gusti Allah. Nggih. Tapi nampak ini untuk pangeran dok sih. Garai kata sebatan-sebatan itu. Amalnya kita sendiri itu kan menjadikan pekimu kiamat itu amal kita. Mungkin nampak rukete anele pekimu di kiamat itu kan hanya karena Allah menjadikan seperti itu, tapi juga karena amal kita. Makanya di Quran itu muqtahimun. Dari balik huwal habibul ladzi turja syafa'ati kulli hawlin minal ahwali muqtahim. Jadi makanya kita itu butuhnya kenapa sih kok butuh bersolawat? Ya karena kita ini butuh Kanjeng Nabi. Kebutuhan kita itu karena yang akan menjadikan kita iso tutup nang la ilaha illallah. Iki kudu Muhammad Rasulullah. Sing dadekno kula juga sedaya tutup nang Gusti Allah niku adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi makanya sampai dalam sholawat itu, kenapa kita butuh bersolawat? Misalnya Kanjeng Nabi itu merupakan babullah. Ya Rasulullah, ya sanati. Tulisannya itu Anta babullahi mu'atamati. Nopo sih? Sebab kita itu sandaran yang bisa kita lakukan. Lek yang datang Gusti Allah sekalian yang daro dan kajeng. Maka dia Rasulullah ya sanani sandaran pujaanku. Ngeten-ngeten iki saya oleh jarine Wahabi kaul. Karena kita itu berarti sudah menyandarkan dunia ini kepada makhluk. Muhammad dan makhluk, kita itu harus menyandarkan kepada Allah. Loh bukan begitu. Dan sebab panjang kenyataan kita itu yang Gusti Allah itu merasa ikan mampu nyandar. Dia nek isem nyandaran pangeran nyandaran Kanjeng Nabi. Ojo beti musyrik ndak usah. Kenapa? Karena kita itu masih bersolawat. Sebab kita itu tidak memposisikan Nabi sebagai Tuhan, sebagaimana wong Nasrani. Kanjeng Nabi ini hanya sekedar Muhammad Rasulullah, dan kita bersandar kepada Rasulullah. Iya, sebab ajaran yang Gusti Allah itu disandar nang Kanjeng Nabi, dicukna nang Kanjeng Nabi. Bahkan juga antabahullahi mu'tamad.
Sebab memang kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Kita tidak akan pernah bisa ngerti apa hakikat itu si Allah tanpa kajian Nabi Muhammad SAW. Lu makanya bahasa ini At-tababullahi muhtama. Lama ini mulai juga istri nampak ngerti kan juga. Makanya butuh nyadar. Makanya ibaratnya kayak masjid ini tempat di mana Allah ada ibaratnya. Wong yo apa iso nang masjid nek gak ono liwat lawang. Wong Malang nek kok lek mlebu nang Malang kudu liwat lawang. Lah kita kalau kemudian pengen nang Gusti Allah yo apa liwatnya? Liwatnya kita ini bisa mengenal Allah, bisa kemudian bosan nang Gusti Allah. Ya kudu lewatkan. Ada jenengan tinggal toriko apapun, pokok toriko ini muktabar loh. Makanya lagi kalau toriko sih muktabar, panjang jenengan kepingin toriko, kalau toriko sih muktabar. Angger nopo sih kok kudu muktabar, sebab muktabar ini ajaran ini pasti seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi, para sahabat dan para ulama. Orang gawe-gawe ini mesti toriko oleh angger muktabar itu sadur ngetikir mesti sholawat di sini. Dan ketika setelah la ilaha illallah mesti kok ditutup karo Muhammadur Rasulullah. Matan para jamaah. Pramila niki lho alasan kula nyigaso yo mangkane kudu sholawat. Wong salat yo ora sah tanpa sholawat. Iki cuma pinginane kula terangaken kados punika. Dadi wong salat ae ora iso sah tanpa salat. Makanya salah siji rukun salat iku maca salat. Ka oleh ka sajengan tinggal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal ka sah salat itu. Pramila para rawuh iki maknane hakikat itu kenapa kita harus bersolat. Dan sholawat itu kata karena panjang sholawat itu jamaah. Dan sholat siji mufrad sebab panjang bentuk sholat itu ya siji, tapi lek sholawat jadi sholat itu inginannya pun boleh terangkan puji athana wa du'a, puji karo. Jadi lek